Putus. Oke. Bisa dilihat di situ ya. Jadi yang utama teman dari ketiga ini adalah unsur pokok perencanaan yang sangat penting ada 5 hal ya. Yang pertama dengan adanya teori perencanaan bangunan itu bisa dilihat diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan. Jadi direncanakan seperti kamu hari ini sudah merencanakan mulai dari pagi ya. Nanti habis pasan Pak Dian. Jadi secara berangkatnya sekali, nggak usah pulang dulu baru berangkat balik lagi. Dan direncanakan semester 4 ini berapa SKS kamu? Dari 160 sudah dapat berapa SKS? Taruhlah 20, 20 ditambah 60, 80, berarti separuh. Diharapkan 2 tahun lagi harus sudah lulus. Demikian juga dengan perencanaannya. Ini makanya. Jadi diharapkan, diharapkan perkiraan, mengarahkan terdapat suatu pengarahan kegiatan. Adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Termasuk misalnya kenapa ada CPNS direkrut, misalnya. Karena mungkin oke ya, sudah pakai e-government ya. Tapi walaupun kita punya laptop seperti ini, kita tetap butuh harus ada yang klik manusia. Jadi nggak bisa apa namanya, kita itu nggak bisa langsung melepaskan, mesti akan jalan sendiri. Kadang juga ada trouble-nya. Kegiatan pembangunan seperti itu. Jadi harus ada tetap namanya administratornya sih. Itu makanya terdapat suatu pengarahan kegiatan. Dia ada yang arahnya. Nah, kamu kenapa kok ngambil mata kuliahnya Pak Dian yang teori perencanaan pembangunan? Jadi diharapkan itu ketika kamu nanti semester 8 mengambil skripsi, kamu sudah punya teori-teori tentang pembangunan itu sendiri. Itu yang akan dialami kesulitan oleh mahasiswa ya ketika dia harus membuat skripsi. Membuat skripsi semua pun bisa. Dalam artian apa namanya, ngetiknya bisa insya Allah semua. Bahkan diketik notes juga bisa. Tapi untuk kontennya sendiri kadang harus perlu dibaca. Oh, nah, pembangunan itu aja. Ya, pembangunan harus ada perencanaannya, teori. Oh, semakin banyak orang, semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan. Baik jalan raya, alat-alat. Tapi semakin penduduknya berkurang, banyak alat-alat yang ditinggalkan. Kalau kamu pernah lihat di YouTube itu tentang negara Jepang ya. Negara Jepang itu penduduknya enggak. Jepang sama Korea karena angka perkawinannya kurang, karena angka kelahirannya kurang, sehingga banyak rumah itu yang ditinggalkan begitu saja penduduknya enggak ada. Karena penduduk terakhir sudah lansia mati dia. Dan kalau kamu sudah mendapati seperti itu, ya kamu harus waspada daerahmu di desamu. Yang waspada itu di sekitar perumahan Kukos itu, Japan itu ya. Memang sampai tahap 5, tapi ternyata di situ banyak rumah kosong, rumah hantu. Apakah penduduknya berkurang? Mojokerto itu. Ya, resikonya akan minta penduduk dari lain untuk ke Mojokerto.
atau ke Jepang gitu. Banyak hal-hal yang pembangunannya akhirnya terbengkalai. Jadi harus direncanakan. 2045 itu penduduk Indonesia berapa? Sekarang ya 700, 250 juta, 250 juta. Mungkin 2045 akan menjadi 500 juta. Penduduk sakmono ae akeh apa sih diperlukan? Jelas butuh mangan, jelas butuh pakaian, jelas butuh perumahan. Itu harus direncanakan. Makanya Pak Harto itu tahun 80-an mengadakan program KB supaya penduduknya enggak banyak-banyak banget. Tapi ternyata dalam 40 tahun setelah Pak Harto nggak ada ya, orang itu merindukan untuk memperoleh banyak anak. Kalau kamu mungkin mikir ya, ini yang sedikit cewek-cewek ya, mungkin merepotkan punya anak. Tapi jangan sampai seperti negeri Jepang sama Korea, gak ada anak akhirnya ya negaranya mendek pembangunan. Itu salah satu contoh. Makanya harus ada ah, perencanaannya. Nah, memperkirakan apa yang akan dilakukan. Tapi ini penduduk wakeh seperti Cina dulu tahun 80-an itu akhirnya sampai satu anak satu orang keluarga satu anak. Sekarang Cina sendiri juga mulai mengalami kemunduran jumlah penduduk karena nggak boleh punya anak lebih dari dua, dari satu ya. Indonesia juga akhirnya banyak orang melanggar. Lihat tangga-tanggamu itu. Nah, ketika dia tua, anaknya dua wis misah semua. Dan di sini gue satu anak. Itu resiko. Mungkin kalau kamu sekarang masih muda ya diikut orang tuamu, nggak masalah. Nanti kan kamu jadi seorang ibu, seorang ayah, baru merasakan. Iya, iya, tambah lama tambah tenaga kurang, bisa jauh semuanya. Yang kedua, dengan perencanaan, dilakukan suatu perkiraan terhadap hal yang pelaksananya akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi prospek-prospek perkembangan, hambatan-hambatan yang akan dilalui. Ketidakpastian dapat diatasi sedikit mungkin. Jadi kasus yang menarik kemarin ketika terjadi PNS sudah dinyatakan diterima lulus ya, ternyata akhirnya ditunda. Padahal seperti kamu saya tompo CPNS ya, tompo sih nggak bukan dari konco, wah aku tompo CPNS, tapi kok gak diangkat angkat, saya wis kerja keluar. Nah, itu berarti kan jadi suatu polemik ketika kamu coba di Kompas TV lihat ini. Sampai untuk menjadikan seorang sampai lulus CPNS itu kan penganggarannya, baik penganggaran soal, penganggaran pengawas, penganggaran tempat. Jadi kalau kamu sendiri kalau UTS ya ujian sudah harus bayar UTS karena nanti yang ngoreksi siapa, terus tempatnya di mana. Seperti itu juga. Jadi saya direncanakan. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik, the best alternatif, atau kesempatan memiliki kombinasi cara yang terbaik, the best combination, alternatif cara yang terbaik. Jadi dengan perencanaan itu ngerti. Makanya ketika kamu mungkin ayahmu bangun rumah itu baru kelihatan pembangunan seperti itu. Kalau kamu menggunakan semen bersih, misalnya, kalau ini, sepak anak jebol. Nah, tapi mau apa? Murah. Belum lagi nanti ganti ini apa? Palu. Triplek. Triplek yang kena air ya. Demikian juga dengan seperti itu. Oh,
Ternyata pemerintah itu tinggal milih bangun jalan itu loh, batunya bagaimana. Akhirnya di daerah pelosok-pelosok utama kalau saya lihat itu daerah Bojonegoro. Nggak tahu ya salah sini ya. Oh sini ya, Odo ya, Mojokerto. Nek bangun langsung di aspal kan mesti jebol ya. Kan. Akhirnya dicor itu kan. Nah kalau daerahnya itu punya duit lebih, setelah dicor itu di aspal. Paling enggak 5 tahun lah, nggak bingung dan jalan. Pembangunan seperti itu. Jadi the best-nya bagaimana? Yang terbaik bagaimana? Seperti kamu kok milih Uning? Nah misalnya, menurutmu yang terbaik di sini dong. Apa? Mungkin temannya, temanmu dari SMA biar baru-baru masuk Uni misalnya. Atau mungkin dekat. Kamu bayangkan kalau kamu kuliah di Malang, harus kos, harus beli makan sendiri. Nah, orang tuamu mungkin ada yang setega, ada yang enggak. Karena harus menyiapkan ya pendanaan lebih. Kalau di sini kan orang tuamu tetap kamu tetap sekolah S1 lulus, nggak kena kos, paling hanya bensin berangkat. Masalah kualitas atau enggak itu, ya kan sekarang itu kadang tidak diperhatikan. Dalam artian, kamu itu selama 4 semester itu dapat apa? Paling disenangi dosen muda. Wuh, setelah pulang lah lali, ya enggak? Apalagi sekarang ketok. Ternyata teori perencanaan bangunan seperti itu. Kamu butuh pinter atau butuh ngerti atau yang terakhir butuh sertifikat saja. Pertanyaan yang kadang itu kita harus idealisme ya. Iya enggak? Kamu idealisme. Butuh kuliah 4 tahun. Sekarang. Ada yang orang idealisme. Tapi ketika dia menghadapi kenyataan di luar, dia akan menjadi seorang yang tertinggal. Idealisme membangun negara seperti ini. Tidak. Kita harus mencontoh negara maju, Singapura misalnya. Kenapa kok dia maju? Ternyata dia bisa memarkirkan uang bahkan koruptor sebelum ada ekstradisi di banknya situ. Lumung dong. Misalnya kamu menang-menang di, aku titip duit. Misalnya gitu kan negara Australia seperti apa? Negara Singapura. Misalnya kamu menang-menang terus gitu. Aku titip duit 100 juta. Nah, kamu ya idealisme. Duit apa iki? Emang kok nek haram misalnya. Ini duit apa iki? Duit temonan kok ndang duit apa jenenge nek ngarani sing ane setane ngono lho. Akhirnya kamu sajane bisa nyekel duit 100 juta mau, kamus si kancamu, ah sini titipkan sini saja. Lumayan tadi. Paling nggak pengen jajan kayak kecil bisa. Ngedil itu adalah uang administrasi selain. Jadi kadang kamu di universitas ini akan didu antara idealisme sama kenyataan. Makanya kadang itu kamu kuliah di sini mencari stempel bergelar S1, ST, Sarjana Pendidikan S, SSIP atau sertifikat. Sebenarnya kalau akreditasi, kalau kamu bukan masuk UB ya misalnya, ya, sama-sama swastanya, ini sama akreditasinya yo, ini gak B, yo C, kan C. Kadang kamu tas kuliah di Malang atau Surabaya, kode-kode C ini, tapi kamu ngekos, yang apa? Paling kamu dapat temen, kancamu kuwi, tapi jauh dengan kuat. Nah, pengalaman saya, pengalaman adik-adik saya sing kuliah di Malang, kadang yo kangen pulang ketika dia sekarang sudah kerja, dia lebih suka kerja di Bojonegoro, padahal UMR-nya sedikit ya, daripada hari ke Surabaya. Nah, nanti pertanyaanmu idealismenya atau kamu itu kenyataan? Kamu mau nyari kerja di Surabaya, padahal di Mojokerto walaupun mungkin hanya bayarannya 2 juta misalnya, tapi kamu gak usah ngekos, dekat nganu, mungkin gebetan ini Mojokerto. Kalau di Surabaya kan kenal gak ngerti keluarganya bagaimana ini Mojokerto. Ini pek nggo tanggane sing di share ya, sing di incer itu tanggane di ngerti to kelakuane kadang nek biyen cilikane nek pelayan ning ngarep breset-breset ya itu lebih seneng kok nyata daripada kamu kenal cowok ganteng di sana tapi kadang hanya apa ya lip service mukanya tok kita ganteng kita berduit tapi ternyata gak ada apa. Makanya mungkin sekarang harus banyak disyukuri seperti itu. Jadi akhirnya hidup itu sangat pendek.
kita umur 100 tahun. Jangan sampai kamu lahir boleh miskin. Orang Cina seperti itu. Tapi mati jangan sampai jadi miskin. Itu prinsip. Kalau kamu miskin terus, ah, kamu akan susah sendiri. Gitu. Nah, supaya nggak miskin itu tadi apa? Belajar tenanan. Ya. Nah, paling nggak dengan apa? Bicaranya IPmu sebagus itu, kuliahnya pokoknya hadir dosennya. Kalau makanya di ini, sampai mati ya sorry ya. Belum tak belikan yang full version ya. Ikut dewa. Adanya rencana akan ada suatu alat, ada pengukurnya. Kamu antara kamu misalnya kuliah di luar Mojokerto dengan Mojokerto, apa tuh alat pengukurnya?